Bab 135. Begitulah hari itu berakhir. Wajah Black Ghost sudah didapat, walau butuh waktu untuk mencari nama aslinya. Keesokan paginya, Feng Long, Bao Sheng, dan Tu Fu sudah bersiap untuk meninggalkan Qinghai. Di meja di mana mereka duduk, Frank Li berkata, "Kalian sampaikan hal baik untuk istriku." Mereka bertiga mengangguk, lalu Feng Long menjawab, "Tuan, engkau jaga diri baik-baik." Frank Li pun tersenyum memandang Feng Long lalu berkata, "Bibi, percayalah, aku akan baik-baik saja, karena aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama putrimu itu." Mendengar ini, Feng Long merasa senang, lalu ia berkata, "Baiklah, kalau begitu kami bertiga akan berangkat." Frank Li mengangguk dan berkata, "Bibi, jangan lupa untuk memonitor Sumahan di sana." Feng Long yang sudah melangkah membalikkan tubuhnya, lalu ia menjawab, "Ia sudah dipasangi chip, maka ia hanya bisa datang dan pergi antara rumah dan markas, di mana ia ditahan." Frank Li tersenyum. Memang, Sumahan menjadi tahanan militer. Namun, mengingat jasanya, ia tidak ditahan, diberikan kebebasan dengan jarak 100 meter dari markas. Jika ia nekat melangkah lebih jauh, maka chip akan meledakkan tubuhnya. Setelah orang-orang itu pergi, Frank Li mengeluarkan lembaran kertas lukisan wajah Black Ghost. Wajah yang setengah lokal dan sisanya terlihat wajah dari timur jauh. Sedikit memang tidak ada bedanya dengan wajah lokal. Namun, jika dilihat dari mata, maka terlihat ia tidak asli lokal, kemungkinan campuran. Ia memoto gambar itu dan mengirimkan ke Peter untuk dicari nama dan tempat tinggal. Kirim ke Paula dan minta ia mengingat apa pernah melihat orang ini di selatan. Begitu pesan Frank Li ke Peter loh di ibu kota. Dengan dikirimnya gambar itu, ia hanya memberikan waktu 3 hari. Jika tidak ada perkembangan, maka rencana terburuk akan dijalani. Itu keputusan Frank Li. Sementara di kota Qinghai, rakyat bercampur baur dengan militer, merayakan kemenangan dengan terusirnya para tentara asing itu. Rakyat Qinghai sangat bahagia dengan kemenangan ini, maka semua akses akan dibuka. Berita kemenangan ini pun sampai di ibu kota, menjadi berita utama di televisi nasional. Zarko yang disorot oleh banyak media, karena di mata orang ia adalah pemimpin tertinggi di Qinghai. Aku memang pemimpin tertinggi militer Qinghai. Namun, kemenangan ini hanya didapat dengan mudah karena tuanku berada di sini serta bantuan orang-orang Longsol tentunya. Tanpa mereka, maka mungkin banyak prajurit kita yang gugur baru bisa memenangkan pertempuran ini." Itu sebagian kata-kata Zarko yang tersebar di media televisi dan online. Banyak yang bertanya, siapa tuan yang dimaksud oleh salah satu dewa perang itu? Pertanyaan itu menyebar di media online, dan banyak yang menerka siapa tuan dari para dewa perang itu. Pahlawan sesungguhnya sedang berkumpul di rumah Walet Henrico. Ada Randu, Hendrik, Junlin, Jingsong, Rio, Asam, Jiuli. Mereka murid utama Frank Li. Mereka pahlawan yang tidak diketahui oleh rakyat negeri ini. Hanya segelintir orang yang tahu siapa mereka, apalagi tentang Frank Li yang sekarang menjadi bahan perbincangan di media online. Kita akan memberikan waktu 3 hari ini. Jika tidak ada informasi siapa Black Ghost, maka rencana ini harus dijalani, kata Frank Li. Randu tertunduk, begitu juga semua yang berada di sana.
Mereka tahu dengan rencana ini memberikan dampak yang menggemparkan negeri ini. Namun, yang utama adalah putri dan istri tuan mereka yang sangat menderita. Suatu pengorbanan yang besar untuk sebuah negeri. Hendrik bertanya pada Franklin, "Tuan, bolehkah kami menemani ke selatan?" Franklin tersenyum menjawab, "Kalian tetaplah di tempat masing-masing. Begitu mendapat kabar dariku, maka kalian bisa menuju ke selatan untuk sementara. Biar kakak kedua kalian yang menemaniku." Walau kecewa mendengar jawaban Franklin, namun mereka tetap senang mendengar janji tuan mereka. Randu mengangkat wajahnya. Ia pun berkata, "Tuan, bagaimana dengan kakak ipar dan putrimu ketika mendengar berita tentang kematian palsumu itu?" Franklin tersenyum menepuk bahu Randu yang ada di sisinya. "Engkau tahu betapa kuatnya kakak ipar dan keponakanmu. Aku yakin ia tidak akan mempercayai kematianku dan menunggu aku pulang," kata Franklin. Randu menjawab, "Apakah tidak bisa kita beritahu kakak ipar dulu rencana kita ini?" Tanyanya kembali. Franklin menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Justru mereka yang akan menjadi bahan perhatian dunia. Dengan kesedihan yang sesungguhnya, maka dunia akan percaya aku sudah tiada." Randu dan yang lain mengerti maksud tuan mereka mengambil rencana buruk ini. Sementara di Jiangling, Cecilia yang memang sangat jarang menonton televisi, jadi berita kemenangan tentara Qinghai tidak ia ketahui. Ia masih asik berbincang bersama Anita Lu di belakang rumah. Dengan banyak waktu berdua, Cecilia lebih memahami keluarga Li dengan informasi dari Anita. Hingga teleponnya berdering, ada panggilan masuk dari Rianti. Begitu panggilan diterima, suara Rianti terdengar berkata, "Kakak, apakah engkau sudah menonton TV? Di sana berita kemenangan militer kita di Qinghai sedang menjadi berita utama. Kakak ipar bukannya di barat, berarti ia akan segera kembali." Cecilia dengan wajah senang menjawab, "Semoga ia lekas kembali." Namun, tidak bagi Anita. Mendengar berita itu, wajahnya masih datar. Rianti berkata lagi, "Aku masih di kampus. Nanti sepulang kuliah kita mencari tahu." Setelah itu, hubungan telepon terputus. Anita berkata, "Menantuku, kemenangan di Qinghai hal baik, namun suamimu belum akan kembali. Engkau ingat kata-katanya saat ayahnya marah-marah bahwa musuh sudah masuk ke ibu kota itu? Berarti ia akan terus membereskan masalah di ibu kota." Mendengar ini, wajah Cecilia kembali terlihat sedih. Namun, ia membenarkan perkataan Anita. "Ibu, siapakah sebenarnya suamiku itu, hingga ia yang harus menyelesaikan masalah negeri ini?" tanya Cecilia. Anita tersenyum menjawab, "Menantuku, siapa identitas lainnya akan kita ketahui setelah ia ingin memberitahu kita. Jadi, aku pun tidak tahu apa identitas lainnya selain pewaris tahta keluarga Li." Dengan jawaban ini, cukup menghentikan Cecilia untuk bertanya lebih lanjut. Di tempat lain, di gedung grup Chu, Shinta-san, Grace, Linda Ko, dan Lian Chen sudah hadir di ruangan pertemuan. Di sana ada Georgie, Lydia, dan Jimmy Chu beserta petinggi grup Chu. "Hari ini, aku umumkan bahwa grup ini sudah menjadi bagian dari Donghai Group," kata Shinta. Ia melanjutkan, "Karena perintah petinggi Donghai, maka struktur di grup Chu akan berubah. Direktur akan dijabat oleh Jimmy Chu, wakilnya Georgie Chu dan Grace Lu. Keuangan direktur akan dialihkan kepada Linda Ko dengan wakilnya Lian Chen. Untuk struktur yang lain masih tetap, namun kami akan mengawasi kinerja kalian. Jika tidak bisa kami terima,
maka kalian harus mundur. Kata-kata tegas Sinta cukup membungkam semua petinggi yang hadir, begitu juga Lydia Chu. Hanya ia dan rela jabatannya sebagai direktur keuangan diambil alih oleh orang lain. Pertemuan itu berjalan dengan lancar. Maka Grace, Lian, dan Linda Ko resmi bertugas sejak hari itu. Sinta meninggalkan gedung Chu Group kembali ke Donghai. Saat itu, panggilan di telepon berbunyi. Ia melirik dari Paula Yan. Ia menerima dengan speaker yang otomatis tersambung dengan mobilnya. "Kak, Tuan Muda sudah memenangkan pertempuran di Qinghai. Berarti ia akan segera kembali, bukan?" tanya Paula. Sinta mengenyitkan keningnya, karena tidak tahu kalau Frankly bertempur lagi di Qinghai. Lalu menjawab, "Bagus kalau begitu, semoga ia lekas kembali." Paula menjawab, "Kakak, jika engkau mau ke puncak, bawa aku ke atas. Karena setiap mau naik ke atas, selalu dihalangi oleh paman-paman yang berjaga." Sinta-san tersenyum mendengar keluhan Paula itu. Ia mengerti bahwa Paula bosan berdiam diri di rumah pamannya karena ibunya sudah pulang ke Qingzhou. "Baiklah, jika aku ingin naik, aku akan menjemputmu," jawab Sinta sambil mematikan panggilan telepon itu. Kembali ke puncak Ka'bah. Pada saat itu, Richard sedang berdiri menghadap Cecilia dan Anita. "Jadi, yang datang hanya Tufu dan saudaranya. Kenapa suamiku tidak ikut?" tanya Cecilia ketika mendengar informasi bahwa Tufu dikirim ke Jiangling untuk memeriksa Cecilia dan ayahnya. Richard menunjuk diam. Anita tahu Richard tidak bisa menjawab pertanyaan Cecilia, maka ia membantu menjawab. "Menantuku, suamimu mengirim Tufu berarti ia memperhatikanmu setiap saat. Karena pekerjaannya belum selesai, maka ia tentu belum bisa kembali." Mendengar jawaban Anita, Cecilia menjawab, "Ibu, aku tidak hanya butuh perhatian darinya, tapi aku juga butuh dia di sini menemaniku." Anita tertawa lalu menjawab, Menantuku, menikahi seorang seperti suamimu itu, maka ini resikonya. Makanya, jika nanti ia kembali, habiskanlah waktu sebanyak-banyaknya bersama ia." Kali ini, Cecilia yang terdiam. Ia sadar seharusnya ia menghabiskan banyak waktu bersama suaminya. Itulah manusia. Jika dekat, merasa tidak ada. Namun, begitu jauh, apa yang tidak ada akan selalu diharapkan ada. Anita lalu berkata pada Richard, "Engkau jemputlah Tufu bersama saudaranya itu. Biarkan mereka tinggal di pavilion tempat Randu tinggal, agar selalu berada di sekitar rumah ini." Richard mengangguk dan berkata, "Baik Nyonya besar, aku laksanakan. Aku pamit." Setelah mengatakan itu, Richard berjalan menuju mobilnya untuk menjemput Tufu dan Baoseng. Cecilia diam saja. Ia kecewa melihat semua ini. Namun, ia mencoba menekannya jauh ke dalam hatinya. Dengan mengirim Tufu, apakah semua sudah cukup, pikirnya. "Yang aku inginkan, engkau berada di sini," teriak hati Cecilia. Berita kemenangan itu terdengar semua orang, penghuni puncak Ka'bah. Satu persatu mereka pulang. Pada saat ini di puncak Ka'bah masih sore. Sudah dipenuhi oleh penghuninya yang biasanya pulang menjelang makan malam. Sinta-san datang bersama Paula, Grace, dan Lian. Diikuti Jimmy juga naik ke puncak sedangkan Rose menyusul. Rianti sudah dari siang kembali. Renard dan istrinya sudah juga berada di sana. Ingin mengetahui bahwa putra angkatnya mereka akan segera pulang. Semua berkumpul dan menerima berita bahwa Frankly tidak ikut kembali. Masih menyelesaikan tugas lainnya. Berita itu membuat semua kecewa. Tak lama, mereka yang berkumpul di halaman belakang itu mendengar gerbang terbuka mobil Audi merah.
Richard memasuki area parkir yang sudah banyak kendaraan lain di sana. Richard berjalan masuk diikuti Tufu dan Baoseng. Saat di depan Anita, ketiga orang ini membungkuk dalam memberi hormat. Dilanjutkan bungkukan ke arah Cecilia Chu. Ia pun berkata, "Nyonya muda, terimalah hormat kami," sapa Tufu. Cecilia menjawab, "Tuan-tuan, kalian bangkitlah." Renard yang pernah bertemu dengan Tufu saat mengobati kakinya segera bangkit menyapa, "Tuan Fu, kita bertemu lagi. Semoga Anda selalu sehat." Tufu tersenyum menjawab, "Engkau Tuan Chen, ada di sini juga. Aku sehat-sehat saja." Lalu ia menatap Jimmy Chu lalu berkata, "Dan Anda, Tuan Chu, juga sudah sangat segar dan sehat." Rose membisikkan sesuatu pada Jimmy. Mendengar ini, Jimmy maju membungkukkan tubuhnya. "Terima kasih atas pengobatan Anda. Aku menjadi seperti ini." Tufu tersenyum menjawab, "Anda tidak perlu sungkan. Jika ingin berterima kasih, maka pada Tuan Muda dan Nyonya Besar yang memintaku datang, dan berkat Nyonya Besar dan orang-orangnya, engkau bisa sembuh." Anita lalu menjawab, "Semua sudah berlalu. Kita adalah keluarga, tidak perlu banyak basa-basi. Engkau duduklah, Tuan Tufu. Dan apakah saudaramu yang dimaksud Richard adalah Bao-Bao Tuan ini?" tanyanya. Baoseng tertawa sembari menjawab, "Nyonya Besar, sejarah kami berdua terlalu panjang untuk diceritakan. Namun, berkat putramu, kami bisa bertemu kembali karena ia satu-satunya keluargaku. Maka aku ingin mati di sisinya." Anita tersenyum mendengar jawaban Baoseng. Cecilia diam menatap Tufu lalu ia bertanya, "Kenapa suamiku tidak pulang bersamamu?" Pertanyaan yang ditakuti oleh mereka yang baru datang pada akhirnya keluar juga. Richard pun diam. Baoseng menunduk sedangkan Tufu tersenyum.